Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah oke, pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman nih teman-teman. Nah untuk teman-teman yang masih kebingungan ataupun ciri-ciri merpati yang turunnya itu bisa ngebom seperti apa. Nah pada kesempatan video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman. Jadi ini adalah menurut pengalaman saya pribadi ya, dan saya akan jelaskan ciri-cirinya itu seperti apa, dan mungkin biar jadi gambaran buat teman-teman jika teman-teman kebetulan nih memegang merpati ataupun membeli merpati yang ciri-cirinya sama seperti yang saya sebutkan pada video kali ini, dan kemungkinan merpati itu turunnya bisa ngebom teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan langsung saja klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di depan kamera ini ada merpati saya yang turunnya bisa dibilang bom ya teman-teman. Nah, ini merpati saya yang warnanya gambir nih, gambir comles nih. Oke, nih mukanya seperti ini teman-teman. Ini kebetulan merpatinya itu masih piyik teman-teman. Ini masih piyik 2 nih, tuh belum copot 2. Nah ini yang sebelah. Nah ini salah satu merpati kolong saya yang kemarin baru giringan kedua ya. Nggak taunya ini ngebom teman-teman, tapi nggak terlalu ngebom banget, tapi sudah dibilang bisa ngebom lah, bisa dibilang ini merpati bisa ngebom. Nah ciri-cirinya itu seperti apa sih? Nah kita bahas dari segi bodinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah biasanya merpati yang bisa ngebom itu dari segi bodi dadanya itu terlihat lebih kencang, terus lentur ya teman-teman. Jadi tidak hanya di bagian depannya itu besar, jadi teman-teman juga harus perhatikan kelenturan bodi ya, ataupun di bagian dada ini sampai belakang itu lentur apa enggak. Biasanya kalau merpati bodinya lentur kencang dan bagian dada ke belakang itu seperti jantung pisang, itu kemungkinan juga bisa ngebom. Nah itu dari segi bodi ya teman-teman. Terus dari segi lar sayap juga ngaruh, karena lar sayap untuk mengepakkan sayap lebih kencang springnya, dan ciri-cirinya itu seperti ini teman-teman kalau ingin memilih merpati yang kencang terbangnya ya. Nih. Nah jadi jarak antar lar itu tidak terlalu lebar-lebar ya, dan di ujung pangkal bulu lar itu sedikit ngeruncing-runcing. Nah jadi tidak terlalu bulat-bulat dan runcing. Nah terus dari sisi lidi ya, ataupun dari kekerasan lidi itu sangat keras. Kalian bisa tes saja, ini ditekan ya, nih bulu lidinya ditekan dengan kuku kayak gini. Jika semakin keras itu burungnya pasti dijamin semakin kencang. Nah ini sebagai gambaran teman-teman, jadi seperti ini dari segi lar ya. Nah terus kalau dipegang dari sisi ujungnya, kelenturan ujung nih, itu biasanya lentur tapi tidak terlalu lentur, lebih ke keras. Ini biasanya merpatinya terbangnya kencang teman-teman. Oke, ini dari segi lar ya. Terus dari segi tulangan otot juga harus yang tebal, dan yang pasti pas diraba itu berotot ya, jadi tidak terlalu tipis. Biasanya kalau otot bahu itu tipis, itu burungnya tidak terlalu kencang. Oke, kita lanjut dari segi supit udang juga ngaruh nih. Nah untuk teman-teman yang belum tahu supit udang di bagian mana, nah supit udang itu di bagian sini nih, jadi di dekat pembuangan kotoran nih, di bagian bawah ada supit udang yang bentuknya seperti ini, 2 jari ya. Ini kalau merpati saya ini ini bentukannya atau teksturnya itu di bagian ujung itu runcing dan sedikit lentur nih, dan tidak terlalu rapat. Nah biasanya merpati yang seperti itu juga sud atasnya keras atau turunnya itu keras. Nah beda dengan yang supit udangnya itu keras, terus di bagian ujungnya itu rada tangkal gitu ya, tidak terlalu runcing. Itu lebih kerasan yang runcing. Nah itu dari supit udang. Nah untuk dari segi raban, biasanya kalau dipegang seperti ini kakinya melengkung kayak gini nih, jadi seolah-olah kayak menerkam gini. Ini kan merpati saya itu kok nggak
rekam kayak gini ya. Kalau bisa teman-teman pilih yang kalau dipegang itu kakinya menggenggam kayak gini. Nah, itu biasanya juga udah terjamin burungnya pasti kenceng. Nah, jadi seperti itu untuk ciri-ciri merpati yang ngebom ya. Dan pengalaman saya ini pasti berbeda-beda dengan orang lain. Jadi kalau ingin diikuti silahkan diikuti saja cara saya ini supaya teman-teman tahu untuk merpati yang ngebom ataupun tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kalian langsung pantau aja ketika merpati yang ingin kalian beli itu giring atau tidak, kalian langsung tes. Nah, untuk lebih jelasnya kayak gitu. Dan untuk yang tidak mau ngetes ataupun dari segi rapaan, mungkin cukup segitu dari saya dan semoga ada manfaatnya untuk teman-teman. Dan mungkin cukup sekian video kali ini dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan yang belum subscribe langsung saja ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan juga di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.